Davin, Urfiza, dan Halid. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pada kalian semua mengenai hasil-hasil kesepakatan global. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut, mari simak penjelasan berikut ini. Number 1. IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change adalah sebuah panel antar pemerintah yang terdiri dari ilmuwan dan ahli dari berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia. Tugasnya yakni menyediakan data-data ilmiah terkini yang menyeluruh, tidak berpihak, dan transparan mengenai informasi teknis, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan isu perubahan iklim, termasuk informasi mengenai sumber penyebab perubahan iklim, dampak yang ditimbulkan, serta strategi yang perlu dilakukan dalam hal mengurangi emisi, pencegahan, dan adaptasi. IPCC bersekretariat di Jenewa atau SIS dan bertemu 1 tahun sekali di sebuah rapat pleno yang membahas 3 hal utama. Yang pertama, informasi ilmiah mengenai perubahan iklim. Yang kedua, dampak, adaptasi, dan kerentanan. Yang ketiga, mitigasi atau upaya perubahan iklim. Pada tahun 1990, IPCC menerbitkan hasil penelitian pertama. Laporan tersebut menyebutkan bahwa perubahan iklim dipastikan merupakan ancaman bagi kehidupan manusia. IPCC menyerukan pentingnya sebuah kesepakatan global untuk menanggulangi masalah perubahan iklim, mengingat hal tersebut merupakan sebuah proses global yang berdampak pada seluruh dunia. Number 2. Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim, sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan gas rumah kaca, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Jika sukses diberlakukan, Protokol Kyoto diprediksi akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 derajat Celcius dan 0,28 derajat Celcius pada tahun 2050. Menurut rilis pers dari Program Lingkungan PBB, Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Namun yang perlu diperhatikan adalah jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah emisi pada tahun 2010 tanpa protokol, target ini berarti pengurangan sebesar 29%. Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari 6 gas rumah kaca, yakni karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur hexafluorida, HFC, dan PFC yang dihitung sebagai rata-rata selama masa 5 tahun antara 2008 sampai 2012. Target nasional berkisar dari pengurangan 8% untuk Uni Eropa, 7% untuk Amerika Serikat, 6% untuk Jepang, 0% untuk Rusia, dan penambahan yang diizinkan sebesar 8% untuk Australia dan 10% untuk Islandia. Protokol Kyoto juga merupakan protokol kepada Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim yang diadopsi pada pertemuan bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Semua pihak dalam UNFCCC dapat menandatangani atau meratifikasi Protokol Kyoto, sementara pihak luar tidak diperbolehkan. Protokol Kyoto diadopsi pada sesi ketiga konferensi pihak konvensi pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang. Number 3. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau Kemitraan Asia Pasifik dalam Pembangunan Bersih dan Iklim merupakan kerjasama internasional yang didirikan pada tanggal 28 Juli 2005 oleh Australia, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, Republik Korea, dan Amerika Serikat. Kemitraan ini bekerja untuk mengatasi masalah kebutuhan energi dan keamanan, polusi udara, dan perubahan iklim. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk mempercepat penggunaan teknologi yang lebih efisien dan lebih bersih energi dan mengurangi perubahan iklim tanpa merusak pembangunan ekonomi. Yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.